الرحيم نويت التعلم والتعليم Bismillahnya tidak kompak. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan perbacaan Bismillah bahwa afdal tidak diterima. Jadi segala sesuatu yang kita akan lakukan pakai Bismillah, sesuatu yang khair ya, yang baik-baik kita mulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hadd 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda أصحاب الأكرم من المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى شيخنا أبي حسن بن أحمد هارون وخديجة بنت محمد بن وجاء مشايخنا وخصوصا المؤلف هذه الكتاب السيد أحمد بن عمر الشاذلي وجميع هديتنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالاتنا وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات اللهم يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا بهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita lagi dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan sesuatu. Allah berikan selalu kita istiqomah di dalam majelis. Allah berikan kita dengan beberapa waktu kita duduk di tempat ini mendapatkan ilmu demi ilmu, mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan ini tidak hanya terputus di dunia dan Allah sampaikan kita dengan kebaikan-kebaikan di akhirat, dan juga Allah berikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku guru daripada guru-guru kita, karena beliau Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai pembawa basyiran wa nadhira, pembawa kabar gembira juga pembawa kabar yang menyedihkan. Dan dari lisan Nabi besar Muhammad SAW kita mendapatkan kabar tidak langsung dari Nabi, karena kita sudah tidak melihat dan tidak mendengarkan apa-apa yang telah dibacakan daripada ilmu-ilmunya Nabi besar Muhammad SAW, tapi kita mendengarkan daripada guru-guru kita hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu, saat guru adalah orang tua kita yang kedua. Ya, setelah ayah ibu, guru, ada tiga yang guru, orang tuanya ada tiga, ayah ibu, orang tua, guru kita. Ya. Jadi jangan pernah lupa, apalagi saat kita mau belajar,
ataupun di dalam kita selesai doa, untuk selalu ta'alluq sama guru, untuk selalu menghubungkan hati dengan guru, agar ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat dan besok kita diakui menjadi muridnya. Jadi selalu jangan lupa setelah kita bersolawat berfatihah kepada Rasulullah, yaitu guru daripada guru-guru kita, kemudian kita fatihai guru-guru kita masing-masing. Semoga kalau masih ada umurnya kita pakai khususon, kalau sudah tidak ada kita doakan mudah-mudahan Allah tempatkan mereka semuanya di derajat yang paling tinggi dan Allah pertemukan kita besok bersama mereka, insyaallah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di bab tentang haid. Sebelumnya kita sudah belajar tentang haid di kitab ini juga ya, kitab Safinatun Najah, juga di kitab apa kemarin Sulam Safinah juga ya, karangannya Syekh Abdullah bin Sumur ya. Sekarang kita kitab ini adalah kitab karangannya Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syabiri, yang mana ini adalah sarah daripada kitab Safinatun Sulam Safinah. Jadi kita pernah mempelajari ini dan mungkin ada dari teman-teman yang juga baru bergabung. Mudah-mudahan ini juga bisa kita menjadi bekal buat kita, dan juga yang sudah pernah duduk mendengarkan untuk mengulang kembali, karena segala sesuatu itu seperti ilmu, kalau kita tidak ulang-ulang bagaikan pisau yang berkarat. Pisau yang tidak dipakai lama-lama berkarat dan tumpul. Begitu juga dengan ilmu yang tidak kita ulang-ulang, maka ilmu itu akan hilang. Jangankan untuk mengingatnya, hilang sudah, karena tidak pernah kita ulang-ulang. Oh, saya sudah tidak haid lagi, saya tidak butuh untuk belajar hal itu. Siapa bilang? Kita adalah ibu dari anak-anak. Kita punya tanggung jawab untuk mengingatkan anak-anak kita. Anak-anak kita masih berada di dalam lingkaran kita saat haid, kemudian ibunya tidak tahu tentang haid, lalu bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah, sedangkan mereka adalah amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita. Seorang suami wajib belajar tentang pelajaran fikih khususnya haid, karena dia bakal punya istri ya. Jadi jangan kita anak kita laki-laki tidak perlu, apalagi anaknya tidak masuk di pesantren, di masa dia itu harus mengetahui tentang pelajaran. Bahkan wajib laki-laki tahu tentang belajar berhaid, nifas, istihadah, wajib laki-laki tahu, karena dia besok bakal punya istri. Nah, kalau nanti istrinya bukan keluar pesantren, dia punya hak, istri punya hak untuk mendapatkan pendidikan, khususnya dari suaminya. Kalau suaminya tidak punya ilmu, didatangkan guru. Kalau kita yang punya ilmu, betapa indahnya. Kalau suami kita punya ilmu, betapa senangnya rumah tangga. Ya. Jadi ilmu itu tidak diberikan kepada ini tidak penting, ini bukan hak saya, tidak. Khususnya ilmu agama harus kita ketahui. Ilmu, kita mencari ilmu itu wajib hukumnya, mulai dari kita lahir sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sampai di bab haid faslun, perkara aqallul haid, paling sedikitnya haid, yaumun wa lailatun, sehari semalam. Jadi ini adalah pedoman ya, yang di sini pedoman. Nanti saya uraikan tentang uraiannya dan rumusnya agar kita tahu. Jadi di sini kita baca khusus di pedomannya saja. Jadi paling sedikitnya haid itu sehari semalam. Al-makna anna aqalla zamanil haid, yang dikatakan sesungguhnya itu paling sedikitnya waktu haid, muqaddarul yaumin wa lailatin, kira-kira sehari semalam, wa huwa arba'un wa ishruna sa'ah yattasilu bihadda. Yang dimaksud sehari semalam itu mencapai 24 jam. 24 jam sehari semalam darahnya terus mengalir ya. Ini pokoknya saja dulu. Wadhalika bistiqra'il Imam Asy-Syafi'i, ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i.
kita kan, pedoman kita Imam Syafi'i ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Tetap tentu biihilah wa kada aksaruhu wa ghalibuhu. Begitu juga yang paling panjangnya haid dan juga kebiasaannya orang haid. Wa qad taqaddama ta'riful haid bi fasli alamatil bulugh. Juga sudah kita pelajari di tentang bab orang-orang yang sudah balik ya. Jadi banyaknya dan juga kebiasaannya orang haid. Wa ghalibuhu, dan kebiasaan daripada orang haid ini sittun aw sab'un, 6 atau 7 hari. Paling sedikitnya sehari semalam terbentang 24 jam. Darahnya terus ngalir selama sehari semalam. Itu baru termasuk daripada haid. Jadi paling sedikit itu. Kemudian setelah sehari semalam sudah terhitung 24 jam, haidnya putus. Darahnya selesai. Itu sudah masuk haid. Kemudian suci dari tadi itu, maka wajib mandi dan wajib melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Anna ghaliba zamanil haid, adapun daripada kebiasaan orang haid, sitatu ayyam, 6 hari, atau sab'atu ayyam bilayaliha, atau 7 hari dengan malamnya, 7 hari 7 malam ya. Ittasala bihad darah itu selalu mengalir, aula atau tidak. Jadi darahnya itu terputus-putus atau darahnya terus mengalir selama 7 hari. Yang penting 24 jam. Jadi umpamanya nanti darahnya sehari keluar 5 jam, kemudian tidak ada darah lagi, besok pagi baru keluar lagi 2 jam, berhenti lagi, besok 3 hari kemudian keluar lagi, selama 7 hari terhitung 24 jam. Jadi 5, 2, 3 dihitung. Jadi setiap harinya itu haidnya keluar putus sampai 7 hari. Kalau sudah mencapai 24 jam, maka itu adalah darah haid. Kalau umpamanya tidak sampai 24 jam, hari ini haid 5 jam, besok haid lagi 2 jam, terus habis itu 3 hari 2 jam lagi, setelah itu bersih, tidak ada lagi, maka darah yang keluar tadi bukan darah haid. Lalu bagaimana sholat yang kita tinggal? Lalu bagaimana puasa yang kita tinggal? Apakah kita berdosa? Tidak, karena kita menyangka darah tadi adalah darah haid, maka wajib dikodok. Wa aktsaruhu, dan bisyartin alla yanqusa majmu'uhu an 24 sa'ah, yaitu dengan syarat tadi 6 hari atau 7 hari 7 malam, dengan syarat sudah terkumpul 24 jam. Fa inna qasa fa huwa istihadah. Jika tidak sampai 24 jam, selama tadi yang keluar berhenti itu tidak sampai 24 jam, maka darah itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Wa niqa'ul mutakhillul baina dama'il haid, dan juga tercampur antara dengan darah haid. Wa aksaruhu, dan banyaknya tempo haid, kalau sedikitnya 24 jam sehari semalam. Ya, kebiasaannya 6 atau 7 hari. Ada orang yang 10 hari kebiasaannya ya, tapi gak rata-rata itu 6 atau 7 hari. Dan paling banyaknya haid itu 15 yauman bilayaliha, 15 hari dengan malamnya. Jadi siang malam itu sudah terkumpul 15 hari. Kita sering belajar haid, tapi kalau ditanyain tentang haid nanti biasanya, atau dia yang ngalami masih tanya lagi, kenapa? Karena belum paham. Ya apa ini saya keluar darah begini apa ustazah? Tanya lagi, kenapa? Karena belum paham. Jadi 15 hari siang dan malamnya itu paling banyaknya. Kalau lebih dari 15 hari bukan darah haid lagi. Oh, 15 hari tapi tidak terbentang 24 jam.
Keluar darah 1 jam berhenti, besok paginya lagi sampai 15 hari, tapi tidak terhitung 24 jam bukan darah, tapi darah istihad, tapi itu jarang sekali. Anna aktsaru zamanil haid 15 yawman wa layaliha ittasala bihadzab. Darah itu selalu mengalir, abla atau tidak. Bisyartin alla yanqusa majmu'uhu an 24 sa'ah. Dengan syarat darah tadi sudah mencapai 24 jam. Fa in zada 'ala al-khamsi asyar fa zaidu istihadah. Apabila darah itu melampaui dari 15 hari selama 24 jam, maka darah tadi adalah darah istihadah. Kama anna naqisu 'anil yawm wa layali istihadah aidan. Begitu juga dengan sebelum-sebelumnya, cuma 10 hari tapi tidak sampai 24 jam, itu maksudnya. Wa'lam, dan ketahuilah anna awwala waqtin yakunu an tahidha fihi al-mar'ah sinin qamariyah takribiyah. Orang itu baru bisa anak perempuan, anak gadis baru bisa dikatakan dia itu keluar darah haid setelah dia berumur 9 tahun. Ya, qamariyah kira-kira 9 tahun. Kalau belum 9 tahun belum namanya darah haid. Fala yadurru nuqsanun malayasi'u haidan wa tuhra wa ghalibus sinni alladhi tahidu bihi 20 sana hingga mencapai 10 tahun. Wala akhar lah. Fa in kharaja lahu dam qabla tis'i bima yas'u haidan wa tuhra fastihadah. Kalau umurnya belum 9 tahun keluar darah, umur 8 tahun, umur 7 tahun keluar darah, maka darahnya darah istihadah, darah penyakit, darah istihadah. Nah, kita bahas dulu tentang rumusnya dulu, biar kita enak ya. Jadi kalau sudah kita enak tahu tentang rumusnya, kita akan tahu. Jadi haid dan permasalahannya paling sedikitnya haid adalah 24 jam, terbentang selama 15 hari. Jadi bapaknya ada orang haid, tadi saya bilang 5 jam, 2 jam, nah tapi tidak sampai 24 jam, berarti bukan darah haid. Itu yang pertama ya. Itu apa namanya? Rumus yang pertama ya, 15 hari terbentang 24 jam. Darah tidak boleh kurang dari 24 jam terbentang selama 15 hari. Umur anak gadis tidak boleh kurang dari 9 tahun. Yang kedua ya. Yang ketiga, darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Yang keempat, darah harus didahului suci minimal 15 hari. Yang kelima, darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Jadi yang pertama, umur anaknya gadis tadi tidak boleh kurang dari 9 tahun. Maka kalau masih sebelumnya tadi keluar darah haid, maka bukan darah haid tapi darah istihadah. Terus darah tidak boleh kurang dari 24 jam terbentang selama 16 hari. Tadi sudah dibahas ya. Darahnya keluar putus-putus sampai 10 hari atau sampai 7 hari. Setelah dihitung sehari keluar 2 jam, sehari lagi keluar 2 jam, terus sampai hari ke-7 umpamanya. Tidak sampai 24 jam, maka tadi bukan darah haid. Jadi kalau umpamanya ada yang tanya sama kita, Ustazah atau Kak, saya ini keluar darah, tapi darahnya pertamanya terus, setelah itu tidak keluar lagi, besok pagi keluar lagi. Saya tanyain dulu, umurnya kamu berapa? Umurnya 30, sudah masuk berarti kan lebih dari 9 tahun ya. Setelah itu
Coba dihitung darah yang putus-putus itu sampai 24 jam. Enggak sampai 24 jam. Itu sudah tidak memenuhi syarat. Tapi kalau dia bilang, oh sudah sampai 24 jam. Ini hitungannya kamu ini suci dari haid yang pertama itu dapat berapa hari? 15 hari. Berarti ini masuk sudah darah haid. Tapi kalau dia bilang belum masuk dari 15 hari, berarti belum darah haid. Karena antara haid pertama dengan haid yang kedua dipisah dengan suci 15 hari. Haid yang pertama sekarang haid. Kemudian 1, 2, 3 sampai hari tanggal 5 sampai tanggal 15, 16-nya keluar darah haid lagi, berarti ini keluar darah lagi, berarti termasuk darah haid. Karena selama 15 hari itu tidak ada darah. Jadi masuk ya, masuk rumusnya berarti. Ditanyain kamu sudah suci 15 hari, sudah 20 hari saya suci. Nah, berarti masuk darah haid. Yang pertama dia sudah lebih dari 9 tahun. Yang kedua darahnya terus keluar selama 24 jam. Terus kemudian yang ketiga dia sudah suci selama 15 hari. Dan yang keempat kelima, pertama anak kecil, yang kedua terdekat selama 15 hari. Darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Ini kau sudah berapa hari yang keluar darah? Enggak, masih 10 hari. Bawahnya nanti masuk di darah haid. Kemudian yang terakhir rumusnya sudah tidak didahului dengan kelahiran. Tanyain kamu ini tidak nifas atau kamu ini tidak keguguran. Karena keguguran itu hukumnya sama dengan nifas. Walaupun baru telat seminggu, tapi periksa positif. Ya, periksa positif, ternyata setelah seminggu daripada telat tadi, yang telat seminggu itu keluar darahnya, maka itu bukan darah haid, tapi darah nifas. Beda lagi darah nifas. Ya, darah nifas itu paling sedikit sekejap mata, paling kebiasaannya 40 hari, paling panjangnya 60 hari. Beda lagi. Makanya ditanyain, kamu sudah melahirkan? Apa kamu dalam keadaan habis melahirkan atau kamu ini keguguran? Enggak, saya enggak hamil atau enggak keguguran. Maka sudah masuk kategori haid, sudah memenuhi rumus tadi. Tapi kalau ditanya, kamu saya keluar darah, tapi darahnya itu tanyain sampai 24 jam, enggak. Tapi darahnya keluar terus sedikit. Begitu, makanya kita ini harus punya tanggal haid. Tanggalan haid itu punya. Jadi anggap dalam 1 bulan itu 30 hari. Ya, jadi harus tahu haidnya tanggal 2 harus kadang maju, kadang mundur. Apalagi yang sudah kawin atau pakai KB, itu saibun dulu biasanya. Makanya kalau dari dicatat kita sendiri yang dosa. Jadi harus dicatat. Terus kadang kalau KB itu tadi black kan, darah black itu terus. Nah itu sudah mencapai 24 jam dah selama 15 hari. Kalau mencapai, maka itu darah haid. Kalau tidak, berarti darah istihadah. Paham ya? Jadi yang pertama, anak harus berumur 9 tahun. Yang kedua, dari 15 hari berbentang 24 jam, didahului dengan sucian. Ya. Kelahiran. Darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Apabila di hari pertama keluar darah 5 jam, hari kedua keluar lagi 5 jam, sampai hari ke-15, maka darah tersebut apakah darah tersebut dikatakan darah haid? Yang pertama keluar 5 jam,
hari kedua 5 jam, hari ketiga keluar lagi 5 jam. Apakah darah tersebut bisa dikatakan darah haid? Tidak, ya. Tidak. Jadi kita harus tahu rumus yang 5 ini. Jadi kalau ada orang datang, anak-anak kita ngomong, aku mau keluar darah ya, tapi aku ini belum suci, apa? Kamu sudah suci, kayaknya kamu barusan yang suci, belum sampai 15 hari, kayaknya ibu melihat kamu ini masih baru 10 hari. Gitu, makanya harus ada tanggalan. Kayaknya 1, 2, 3, 4, 5, ternyata masih belum 15 hari, maka anak tadi belum dikatakan haid, tapi dia itu darah istihadah. Bagaimana caranya? Insya Allah nanti kita bahas. Kalau kita bahas sekarang takutnya kebingungan, banyak materinya, jadi nanti istihadah beda lagi, kemudian nifas nanti beda lagi, ya. Jadi insya Allah kita terus belajar, karena masih ada kesempatan selama 3 kali pertemuan, insya Allah ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Jadi 3 kali pertemuan, setelah itu kita takdim mau menyambung bulan suci Ramadan. Iya. Ini tadi sehat misalnya dalam waktu 1 minggu atau 15 hari, ketika dihitung sudah mencapai 24 jam. Apa yang dalam seminggu itu tidak usah kodok berarti. Misalnya kalau headnya 1 minggu. Kalau sudah dihitung kan tidak teratur maksudnya. Iya. Kalau dihitung dalam 1 minggu itu 24 jam berarti jadi berarti tidak usah. Tidak usah. Yang dimaksud menggodok di sini seumpamanya setelah 1 minggu ternyata masih belum sampai 24 jam. Yang kadang 2 jam berhenti, besok lagi berhenti, tapi setelah 1 minggu dikumpulkan itu belum mencapai 24 jam. Kemudian dia suci terus. Hari ini itu tidak keluar lagi. Nah, sampai dia di kamar sudah bersih, maka wajib suci. Setelah itu kita wajib mengkodok daripada yang kita tinggal. Namanya puasanya dikodok, namanya sholatnya dikodok. Kalau pas genap sampai 24 jam, mereka tulangnya. Tapi kalau sholatnya kan tidak dikodok. Kalau pas bulan puasa, dikodok yang puasa. Iya. Ya kalau tidak puasa ada apa kodok? Yang maksudnya kodok ini yang wajib kita tinggal ya, kita meninggalkan kewajiban seperti sholat, kodok kita tinggalkan puasa karena kita menganggap ini darah haid. Ternyata setelah berjalan haidnya terputus-putus tidak sampai 24 jam, maka wajib dikodok puasanya tadi. Aqallat tuhur bainal haidain 15 yawman. Paling sedikitnya suci antara 2 haid. Jadi haid yang pertama suci sampai datang haid lagi. Paling sedikitnya itu berapa? 15 hari. Ya, paham? Haid sekarang suci berhenti sudah ya? Dari haid tadi berhenti sudah suci, sudah mandi suci, sudah sholat lagi, bersih selama 15 hari tidak ada darah. Setelah hari ke-16 keluar darah, berarti ya haid. Jadi paling sedikitnya masa suci 15 hari. Kalau belum mencapai 15 hari, maka itu bukan darah haid. Umpamanya, makanya ingat ya, diingetin. Haidnya itu tanggal 1 jam habis duhur. Dia setelah sholat duhur kemudian dia haid. Nah, maka kita nanti di hari ke 15 kita duhur itu masih masuk waktu haid. Tapi setelah asar, pokoknya haidnya keluar di waktu subuh di hari ke 15, berarti dia masih istirahat. Maaf ya, ini makanya keluar tanggal 1, 2, suci tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 15. Waktu haidnya yang pertama, waktu suci yang pertama dia itu habis duhur. Pas nanti setelah tanggal 15 dia haid,
pagi subuh, keluar darah, bukan haid, keluar darah subuh, maka darah yang keluar subuh tadi bukan darah haid karena belum mencapai 15 hari 15 malam. Ya, nanti dia berarti banyak keluar darah ini berarti ini darah istihadah dari darah haid. Istihadah. Jadi darah istihadah duhur sama asar dia tetap subuh sama duhur dia tetap sholat. Asar sudah masuk haid. Makanya kalau tidak dihitung, tidak diingat, akhirnya banyak perempuan ini banyak meninggalkan daripada hal-hal seperti itu. Kadang suci juga, suci dia sudah suci nanti dan sekalian asar. Terus duhurnya tidak dipotong. Padahal waktunya dia suci itu di waktu duhur, sudah bersih di waktu duhur. Tapi dia tidak mau suci karena sekalian asar, sekalian mandi, soalnya masih masak di dapur. Ya, itu betul-betul kita perhatikan hal seperti itu. Atau kadang kau bilang junub, ya diajak junub sama suaminya, dan nanti mau sholat ini saya sudah suci, jadi mandinya sekalian. Belum suci dari hadas haid, dia melakukan hubungan sama suaminya, dia hadas lagi, mandinya sekalian maksudnya. Haram hukumnya dia berhubungan dengan suaminya karena dia masih punya hadas besar karena haid. Jangan dibikin gampang ya. Hanya kalau udah punya ilmu sekalian, karena niatnya satu. Kan ya, meninggal dalam keadaan haid, meninggal dalam keadaan haid, habis junub haid sudah suci ya, junub belum mandi junub dia meninggal. Jadi kalau dimandiin jenazahnya apa niatnya? Mandi junub dulu baru mandiin jenazah, tidak. Tapi satu dengan mandi besar, walaupun bermacam-macam ini, dia punya tanggungan mandi besar atau punya hadas besar, tapi cukup dengan satu niat. Makanya jangan dibuat enteng. Haram hukumnya dalam dia berhubungan karena dia masih punya hadas besar karena haid. Kemudian anna aqall zaman itu al-fasl baina zaman al-haidain 15 yawman bilayaliha, 15 hari 15 malam. Wa taraza bi qawlihi baina al-haidain anil fasil baina al-haidin wal nifas fa innahu yajuzu an yakuna aqall bal qad la yakunu bainahuma tuhran aslan فأن تتصل ولادتها بآخر حيضها بلا تخلل لقاء لأن الأصح أن الحامل تحيض. Jadi ini orang-orang yang juga punya nifas. Jadi orang nifas itu kadang atau orang haid kadang ya bercampur darah haid dan darah nifas. Baru selesai nifas baru selesai nifasnya kemudian langsung haid, makanya orang harus tahu di situ. Jadi sudah sampai berapa hari, 6 hari, ternyata nyambung kan, 6 hari, 60 hari, paling lamanya nifas 60 hari. Kemudian setelah 60 hari darahnya tetap keluar, berarti darah yang setelah itu adalah darah yang bercampur adalah darah haid, bukan darah nifas lagi, hitungannya beda nanti. Insyaallah kita bahas di pertemuan kita yang akan datang selanjutnya.